Halo, perkenalkan nama saya Sumiati dengan NIM O0131231015 dengan mata kuliah Tata Naskah Dinas. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa sih itu disposisi dan telaan staf. Jadi, menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2023, disposisi merupakan petunjuk tertulis singkat dari atasan kepada bawahan mengenai tindak lanjut atau tanggapan terhadap naskah dinas masuk. Sedangkan telaan staf berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran secara sistematis terhadap sesuatu permasalahan yang perlu penjelasan dari bawahan kepada atasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan simulasi proses pengisian disposisi. Surat masuk dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta untuk pengisian lembar disposisi. Pertama-tama di kolom surat dari kita tuliskan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Dilihat dari kop suratnya. Untuk nomor surat diisi 800-796-Disdik. Untuk tanggal surat diisi tanggal 2 April 2020. Lalu kita tuliskan hal surat, yaitu pelaksanaan sistem kerja dan perpanjangan masa belajar di rumah. Langkah kedua, di kolom diterima tanggal, kita isi tanggal surat diterima, misalnya 28 September 2025. Nomor agenda kita isi sesuai buku agenda surat masuk. Langkah ketiga, sifat surat. Karena surat ini menyangkut kebijakan segera, kita centang kotak segera. Langkah keempat, di bagian diteruskan kepada saudara, kita tuliskan pihak yang harus menerima tindak lanjut, misalnya Kepala PAUD se-Kabupaten Purwakarta. Langkah kelima, di kolom dengan harap hormat, kita centang sesuai arahan pimpinan. Untuk surat ini biasa koordinasi atau konfirmasikan atau proses lebih lanjut supaya masing-masing satuan pendidikan melaksanakan isi surat. Langkah terakhir, di kolom catatan, pimpinan dapat menulis arahan khusus, misalnya laksanakan sesuai ketentuan dan laporan hasilnya. Lalu pimpinan membubuhkan nama jabatan, parab, dan tanggal. Berikut merupakan lembar disposisi dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alur disposisi. Surat masuk dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya, pencatatan surat oleh staf TU dalam buku agenda surat masuk. Kemudian pengisian lembar disposisi. Setelah pengisian lembar disposisi, lalu diserahkan ke kepala sekolah. Lalu kepala sekolah memberi instruksi ke pihak eselon 3, yaitu sekretaris, untuk menindaklanjuti isi surat masuk tersebut. Lalu penerima disposisi atau sekretaris melaksanakan instruksi yang diberikan kepala sekolah sesuai catatan disposisi. Setelah sekretaris menerima arahan, si sekretaris ini juga membuat disposisi yang akan ditujukan ke eselon 4, yaitu pihak guru. Selanjutnya, koordinasi dan pelaporan. Setelah instruksi dilaksanakan, pihak penerima disposisi melakukan koordinasi atau konfirmasi. Posisi disposisi dan telaan staf di sistem tata naskah dinas. Telaan staf berada pada tahap awal proses pengelolaan surat atau dokumen, dilakukan oleh staf atau penjabat yang menangani surat masuk. Fungsinya untuk memberi analisis, saran, dan
pertimbangan kepada pimpinan sebelum keputusan diambil. Jadi telaan staf menyiapkan bahan masukan agar pimpinan punya gambaran lengkap. Sedangkan disposisi berada setelah pimpinan menerima surat, dan telaan staf merupakan tindakan pimpinan berupa arahan, perintah atau penugasan kepada bawahan. Disposisi jadi panduan resmi bagi bawahan untuk menindaklanjuti surat atau dokumen sesuai arahan pimpinan. Proses pembuatan telaan staf. Untuk proses pembuatan telaan staf, kita harus menggunakan format yang telah diatur dalam Permendagri nomor 1 tahun 2023. Untuk kolom yang terhormat, kita isi Kepala PAUD se-Kabupaten Purwakarta dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, tanggal 2 April 2020, nomor 800-796-Disdik, lampiran strip hal pelaksanaan sistem kerja dan perpanjangan masa belajar di rumah. Untuk poin persoalan, perpanjangan pelaksanaan WFH bagi ASN dan belajar di rumah bagi peserta didik PAUD, SD, SMP, dan lembaga pendidikan nonformal sampai tanggal 21 April 2020 sesuai Surat Edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Poin kedua, peranggapan kebijakan WFH dan belajar di rumah diharapkan menekan penyebaran COVID-19, namun perlu pengaturan agar kinerja dan layanan pendidikan tetap berjalan. Poin ketiga, fakta-fakta yang mempengaruhi. 1. Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Kedua, Surat Edaran Bupati Purwakarta nomor 444-1609-BKP SDM. Ketiga, kondisi darurat penyebaran COVID-19. Keempat, larangan perjalanan atau mudik bagi pendidik, peserta didik, dan pegawai dinas pendidikan. Poin keempat, analisis. Kebijakan ini penting untuk pencegahan COVID-19, namun perlu pemantauan dan koordinasi antara kepala satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik agar pembelajaran tetap efektif. Poin kelima, kesimpulan. Perpanjangan WFH dan belajar di rumah merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pencegahan COVID-19 yang harus dipantau dan dievaluasi. Poin keenam, saran. 1. Kepala Satuan Pendidikan memantau pembelajaran di rumah dan melapor ke Dinas Pendidikan. Kedua, sosialisasi dan pengawasan agar pendidik atau pegawai tidak melakukan perjalanan keluar daerah atau mudik. Ketiga, evaluasi berkala hasil pembelajaran dan kinerja selama WFH. Mengapa disposisi dan telaan staf penting agar bawahan berperan aktif, kritis, dan tidak hanya menjadi pelaksana? Disposisi dan telaan staf penting karena keduanya menjadi sarana komunikasi dan pengambilan keputusan di instansi. Kalau kedua proses ini berjalan dengan baik, bawahan tidak sekedar jadi pelaksana perintah, tetapi dilatih untuk membaca dan memahami isi surat atau masalah secara utuh, berpikir kritis sebelum mengusulkan tindakan, bertanggung jawab pada hasil analisanya, dan menyampaikan pandangan atau alternatif solusi kepada pimpinan. Kalau bawahan hanya jadi pelaksana tanpa dilibatkan berpikir atau memberi masukan, akan berdampak negatif seperti kurang berkembang, keterampilan analisis tanggung jawab, dan rasa percaya diri tidak terlatih karena hanya menunggu perintah. Pekerjaan jadi rutin dan pasif, bawahan tidak peka terhadap masalah atau peluang perbaikan. Keputusan pimpinan jadi kurang kaya sudut pandang, karena tidak ada masukan dari lapangan, kebijakan bisa kurang tepat sasaran, motivasi menurun.
orang cenderung merasa sekedar disuruh bukan bagian penting dari organisasi.